Kenalkan, nama saya Firman Alamsyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang skripsi dari Al-Hafiz Sinaga dari Universitas Sumatera Utara yang berjudul Usulan Perbaikan Bahan Penyusun Ban Mobil menggunakan integrasi metode Quality Function Development dan Value Engineering. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. PT Industri Karet Delhi merupakan salah satu perusahaan yang menghasilkan produk ban. Semakin ketatnya persaingan, maka perusahaan dituntut untuk memproduksi barang dengan kualitas yang tinggi dan harga yang bersaing pula. Dari hasil informasi dan wawancara dengan pihak perusahaan, masalah yang dihadapi perusahaan saat ini berdasarkan laporan bagian pemasaran, perusahaan menemukan adanya keluhan atas mutu produk ban mobil. Hal ini merupakan masalah yang perlu dipecahkan mengingat mutu produk berkaitan erat dengan masalah kepuasan konsumen. Nah, metode Quality Function Development akan memperlihatkan prioritas kebutuhan konsumen, menemukan tanggapan yang inovatif dan kreatif terhadap kebutuhan tersebut dan memperbaiki proses sehingga tercapai efektivitas maksimal. Metode selanjutnya yaitu Analytic Network Process. Ini mengakomodasi persepsi bahwa elemen perspektif strategi yang dijadikan penilaian organisasi memiliki hubungan atau pengaruh dari satu elemen ke elemen yang lain. Selanjutnya metode Value Engineering akan meningkatkan nilai dari suatu produk dengan terus berupaya untuk mereduksi biaya produksi sehingga perusahaan mendapatkan rumusan masalah. Rumusan masalah dalam pelintahan ini yaitu perusahaan belum mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dalam menghasilkan produk berkualitas. Untuk tujuan penelitiannya terdapat dua, yaitu yang pertama menentukan derajat kepentingan pada quality development dengan metode Analytic Network Process. Yang kedua mengidentifikasi penghematan biaya yang terjadi pada bahan penyusun produk asal usulan dengan menggunakan metode Value Engineering. Selanjutnya landasan teori. Yang pertama yaitu QFD atau Quality Function Development. Nah, metode ini merupakan metode yang dikembangkan oleh Mitsubishi Shipyard di Kobe, Jepang. Selanjutnya itu Analytic Network Process atau disingkat ANP. Metode ini adalah salah satu metode yang mampu mempresentasikan tingkat kepentingan berbagai pihak dengan mempertimbangkan saling berkaitan antara strategi objektif dengan key performance indicator. Selanjutnya metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan yaitu survei yang dilaksanakan dengan menyebar kuesioner terhadap pengguna ban mobil yang berada di distributor PT Industri Karet Delhi, yang dimana berlokasi di Kencah Sakti Ban di Jalan Prof. HM Yamin SH 42DE. Untuk objek penelitiannya, yang diamati adalah kualitas bahan penyusun produk ban mobil. Kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual menunjukkan hubungan logis antara faktor-faktor yang telah diisi yang penting dan relevan dengan masalah penelitian. Berikut adalah gambaran yang dapat dilihat dari tabel 41.1. Selanjutnya pengumpulan data. Data yang dikumpulkan yang pertama yaitu data primer, di mana yang pertama yaitu kebutuhan konsumen, kedua karakteristik teknik, dan part kritis. Untuk data sekundernya itu yang pertama data-data jenis dan spesifikasi bahan, 2. Data biaya material penyusun produk. 3. Data proses pembuatan produk ban mobil. 4. Struktur organisasi perusahaan dan pembagian kerja tiap karyawan. 5. Lokasi perusahaan dan daerah pemasaran yang dibutuhkan. Selanjutnya itu pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data. Kuesioner dibagikan dalam 3 tahapan. Tahapan pertama merupakan kuesioner terbuka atau kuesioner pendahuluan. Di sini terdapat 30 responden tentang penilaian produk ban mobil di Industri Karet Delhi.
Nah, selanjutnya itu responden kuesioner tertutup dengan 97 responden dengan menggunakan proporsi binomial. Kuesioner ketiga yaitu kuesioner ANP, merupakan kuesioner yang perbandingan berpasangan yang digunakan mengetahui seberapa berpengaruh antar variabel. Nah, berikut rekapitulasi kuesioner terbuka. Dapat dilihat dari 30 responden. Selanjutnya itu kuesioner tertutup. Nah, berikut rekapitulasi kuesioner tertutup, di mana terdapat 97 responden. Selanjutnya yaitu rekapitulasi kuesioner ANP. Kuesioner ANP digunakan untuk membandingkan variabel karakteristik teknis dengan variabel kebutuhan pelanggan dan sebaliknya. Nah, rekapitulasi kuesioner ANP dapat dilihat pada tabel berikut. Bab selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan hasil. Analisis data kuesioner. Hasil data kuesioner yang dapat dilakukan pengujian validitas dari pertanyaan 1 hingga 5 dengan menggunakan persamaan korelasi produk momen. Dari hasil perhitungan validitas data diketahui bahwa seluruh variabel dinyatakan valid dikarenakan koefisien korelasi produk momen bernilai lebih besar dari nilai R tabel. Hal ini berarti tidak perlu diadakan pergantian variabel pertanyaan dalam kuesioner karena keseluruhan variabelnya valid. Hasil perhitungan reliabilitas data kuesioner juga didapatkan hasil yang reliable, dikarenakan nilai koefisiennya lebih besar dari nilai batas koefisien reliable untuk penilaian reliabilitas kuesioner sebesar 0,6. Hal ini berarti tidak perlu ada pergantian sampel kuesioner. Analisis Quality Function Development. Penentuan karakteristik teknis dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak manajemen perusahaan. Karakteristik teknis dari proses produksi ban mobil berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen perusahaan bagi berikut. Yang pertama, komposisi bahan. Kedua, lapisan belt. 3, lama proses curing. 4, pemasangan bed. 5, temperatur pada proses curing. 6, kompleksitas molding. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu derajat kepentingan pada quality function development dengan menggunakan analytic network proses yang tertinggi sampai terendah, komposisi bahan, lapisan belt, pemasangan bed, lama proses curing, kompleksitas molding, dan temperatur pada proses curing. Yang kedua, penghematan biaya yang terjadi pada alternatif bahan penyusun produk ban mobil, usulan dengan metode value engineering yaitu 19%. Yang ketiga, bahan penyusun produk yang disubstitusi dengan menggunakan metode value engineering adalah untuk jenis bahan karet alam. Diganti untuk disubstitusi pemakaian dengan karet alam slab. Bahan karet sintetik BR disubstitusi dengan bahan karet sintetik TPR. Dan bahan bodi polyester didistribusi dengan bahan bodi polinilon. Selanjutnya itu saran. Pihak manajemen perusahaan dapat memfokuskan perhatiannya pada perbaikan produk yang belum dapat memenuhi kepuasan para pelanggan. Yang kedua, perusahaan perlu memperhatikan karakteristik teknis dalam proses produksi selain nilai teknik tingkat kepentingan paling tinggi dari QFD. Perusahaan perlu melakukan pengembangan research and development dengan lembaga penelitian lain mengenai teknologi curing yang lebih modern dan mengurangi biaya produksi dan mengurangi waktu produksi. Untuk keempat, pada penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan pengujian atas kualitas bahan usulan yang terpilih. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan salam champion.